Enjing para rencang, nami kula Muhammad Hanif Fadhur Wicaksono, saka TRO 2025. Sekarang ini kita akan belajar mengenai C++ lagi, ya. Terakhir kali kan variabel data, konstanta, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke if, while, do while, dan sebagainya. Oke. Terakhir kali kan aku belum sempat buat bikin PPT-nya. Sekarang nih udah ada nih. Nah, tuh. Pemrograman C++ dasar. Nah, ini pemrograman C++ dasar. Nih, membuat keputusan dengan struktur kontrol if dan boolean. If itu mengeksekusi blok kode tertentu jika suatu kondisi terpenuhi. Jika ada beberapa kondisi yang perlu diperiksa beruntun, kita tinggal mengeluarkan else if dan else akan menangani semua kasus. Ya, contohnya ya. If nilai kurang dari sama dengan 85, maka jika nilai lebih dari sama dengan 85, maka grade-nya A. Lainnya, selain itu, jika nilai di atas 70, maka grade-nya B. Selain dari kedua ini, else, maka grade-nya C. Nah, lalu ada bilangan kompleks ini nih. Operator ini memungkinkan kita untuk menggabungkan beberapa ekspresi boolean. N, itu dan, itu ini, pakainya ini. Dua, apa? Ya inilah, dua simbol ini yang nggak tahu namanya. Usia lebih dari 17 dan punya SIM. Benar jika usia 17 dan punya SIM. Or atau pakainya seperti ini. Student, senior. Benar jika seorang mahasiswa atau seorang senior. Tidak pakainya ini. Not. Benar jika benar. Benar jika is finish bernilai salah. Lalu ada ini membuat program perhitungan. Nah, setelah kita mengetahui if else-nya nih sama loop. Oh iya, loop skip ya. Kita jelasin dulu nih. Perulangan loop. Loop ideal untuk situasi di mana Anda tahu persis berapa kali Anda inginkan. Contoh, for in ke sini. Loop for itu berapa kali? Contoh ini kan in-nya i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus i plus plus, jadi i tambah. Jadi apa? Ini hitungannya bakal 0, 1, 2, 3, 4. Jadi iterasi sampai i di bawah 5. Nah ini, situasi di mana Anda tahu persis berapa kali Anda ingin mengulang. Lalu, while loop, kondisi dinamis. Cocok ketika jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya, dan perulangan harus berlanjut selama suatu kondisi masih benar. In, integer counter 0, while counter bawah 5, cout counter. Nah, nanti outputnya juga sama. Hampir sama sih. Tapi ini lebih ke suatu kondisi. Kalau ini berapa kali, ini kondisi. Ini walaupun contohnya juga hampir sama. Penting untuk memastikan bahwa kondisi while akan menjadi salah jika atau Anda akan berakhir dengan infinite loop. Iterasi melalui array. Perulangan adalah cara paling umum untuk mengakses dan memproses setiap elemen dalam array. Jadi in number ketiga berarti harusnya ada satu lagi. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2 ini sampai 2. Font in 1. Oh, ini. Jadi outputnya 10, 20, 30. Karena apa? Dari array-nya ini number di bawah 3. Kan array 0, 1, 2. Ini 0, 1, 2. Berarti cout-nya number dari ini. Outputnya 10, 20, 30. Nah, setelah mengetahui loop dan if, kita akan membuat latihan ini. Ini sudah saya bikin. Seperti ini. Langsung saja kita pakai sini.
Ini udah ya di C++ ini. Untitled CPP. Oke, cout, cin, cout nggak ada karena ada kok using namespace std. Kenapa ini? Oh iya, IOStream. IOStream udah ada. Nah, boom. Nah, jumlah nilai yang akan dihitung. Contohnya 5 masukkan nilai 1. Boom. Rata-ratanya 4. Jadi ini programnya. Ntar, kita balik lagi sini. Nih. Mari kita praktikkan konsep struktur kontrol dan perulangan dengan membuat program sederhana untuk menghitung rata-rata nilai jumlah. Ini pertama akan meminta Anda memasukkan berapa banyak nilai yang Anda ingin hitung rata-ratanya. Setelah itu, ia akan menggunakan for loop untuk meminta setiap nilai satu persatu, menunjukkan dan akhirnya menampilkan rata-rata dari nilai tersebut. Ya, misal tadi kan aku 5, jadi masukkan 5 nilai, ini minta 3 berarti memasukkan 3 nilai saja. Kita lihat lagi. Bisa di itu ya. Itulah. Include IOStream using namespace std biar pakainya cout cin. In main dibuka dulu variabelnya, baru jumlah yang dihitung n. Nah, ini akan memasukkan n-nya ini di sini. Maka kalau nilainya 5, berarti ini akan mengulang. Nih, dari mulai ini kurung kurawal yang ini sampai ke sini itu akan mengulang seberapa banyak ininya. Karena ini yang diminta for. Lalu in nilai, masukkan nilai i. Seperti itu. Lalu rata-rata n dibagi n. Jadi total dari nilai yang sudah dimasukin i-nya tadi itu akan dibagi sama n. Dibagi sama n yang di atas ini. Seperti itu. Cout rata-rata dari nilai tersebut adalah kasihlah rata-rata. Return to 0, selesai. Nah ini, selesai. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, mengoperasikan data dengan fungsi parameter copy dan reference. Nah, kita lihat dulu lah. Zoom nggak bisa. Oke, zoom bisa. Pakai ini aja, biar gampang. By copy. Ketika Anda melewatkan beberapa variabel by copy, salinan dari variabel, perubahan apapun yang dilakukan pada parameter di dalam fungsi hanya akan mempengaruhi salinan tersebut, bukan variabel asli di luar fungsi. Sementara by reference itu melewatkan variabel. By reference berarti Anda melewatkan alamat memori variabel asli ke fungsi, dan demikian fungsi bekerja langsung dengan variabel asli. Perubahan apapun yang dilakukan pada parameter di dalam fungsi akan secara langsung mempengaruhi variabel asli di luar fungsi. Nah ini perbedaannya ya. Void modif x100 hanya bisa mengubah salinan x. In main, in a sama dengan 5. Nah, nilai a asli tidak akan berubah. Sementara by preference mengubah nilai variabel x. In 5, output 100 nilai a asli berubah. Seperti itu. Jadi yang apa? By reference itu bisa mengubah nilai x, sementara by copy itu nggak bisa. Nih, metode ini aman karena melindungi data asli dari modifikasi yang tidak diinginkan. Namun jika data yang
didapatkan sangat besar, nyalinnya dapat memakan waktu memori. Sementara ini sangat efisien karena besar, sangat apa namanya, sangat efektif karena data besar itu dilewatkan, kayak nggak terjadi, kayak nggak pernah ada, dan memungkinkan fungsi untuk memodifikasi banyak nilai sekaligus. Tapi eh, perlu hati-hati karena data asli dapat berubah secara tidak sengaja. Seperti itu. Pencet. Cara zoom in gimana sih? Oke. Menjaga keteraturan kode prototipe fungsi. Fungsi yang beritahu compiler tentang keberadaan. Bahkan jika definisi fungsi berada di bagian lain, berpisah deklarasi sebelum implementasi. Prototipe fungsi menyediakan informasi penting kepada compiler seperti tipe kendala, nama fungsi, daftar parameter. Ini manfaat ya prototipe fungsi. Ini nggak kelihatan ini. Gimana cara bedainnya? Ya tem, banyak banget. Gimana cara ngatasinnya? Oke, manfaat prototipe fungsi sebentar lagi. Nah, enable edit. Susah banget, kan? Alright. Manfaat prototipe fungsi. Oke, kita perjelas lagi. Organisasi kode lebih baik, memudahkan kompilasi, pemeriksaan type, dan modularitas. Nah, jadi apa? Organisasi lebih baik karena dapat menempatkan fungsi main di awal file, memberikan gambaran umum, memudahkan kompilasi, mendefinisikan fungsi sebagai fungsi main. Pemeriksaan type. Compiler dapat memeriksa apakah panggilan fungsi menggunakan argumen dengan tipe dengan jumlah yang benar. Ini ya. Kode fungsi. Lalu, bangun project skala besar, HPP dan CCP. Untuk project CPP yang lebih kompleks, mengelola sebuah kode jadi tidak praktis. C++ memungkinkan modularitas kode dengan terpisah. HPP header dan deklarasi CPP source. Jadi contoh di sini ya, kalkulator HPP filenya ya. Ini file header berisi deklarasi prototipe fungsi. Variabel global dan makro. Penggunaan and if and define. Kebalik ini. And if. Kayaknya nggak kebalik sih. Yang nggak tahu juga, aku lupa. Sekaligus menghindari error duplikasi. Struktur projectnya gini, kalkulator HPP CPP.
sama ini main CPP. Program utama berisi fungsi main. Kalkulator ini kita coba terlebih dahulu. Kita bukan recycle bin. Dokumen kita bikin baru. Ininya yang dibikin baru. Bukan ininya. Nah, bikin baru kalkulator. Lalu kita coba di Visual Studio Code. File, open folder. Mana kalkulator? Select folder. Nah, di sini kita bikin new file. CPP. Create new file. Lalu kita masukkan pemrograman ini. Boom. Ini sebagai kalkulatornya ya. Nah, ini kan include kalkulator HPP. Nah, ini masih merah karena kita belum punya HPP-nya ini. Nah, kita bikin baru file baru, new file. Ini new text file aja. Boom. Nah, kita save di kalkulator. Namanya jangan sampai salah. Kita cancel dulu. Ya, kalkulator HPP nih. Link disalin aja. Salin. Ini kita save. Yang nama ini. Kalkulator HPP. Simpannya nggak ada ya. C++. Kalkulator HPP. Nah, ini kita include path setting. Kita masukin path-nya ya. Buat ke sini. Nah, tapi nggak usah, ada cara yang lebih mudah. Kayaknya harus langsung ke sini aja. Include path. Mana include path folder. For example, kita ke sini, kalkulator, property, nggak bisa itu ya baca path-nya ya. Oh nih, copy as path. Include path invalidate. Ini aja boh, kayak gini. Ini kita kasih ini, terus ini, ini, buang, kasih ini, slash bintang-bintang. Kenapa bintang? Ini ya. Kalkulator HPP nggak ada. Wait, kita ya lah.
Memang di sini. Eh, HPP kok namanya ini rename HPP. Nah, lah kok iframe-nya hilang? Ya, ini iostream kan? Kita cek include saja. Oke, baru kita masukkan source-nya ya. Source. Boom. Kita bikin baru lagi. Masukkan. Nah, ini baru. Kita save. Di sini pakainya kalkulator HPP, tapi ganti di sini jadi CPP. Boom. Harusnya bisa seperti ini. Ini main. Lah, ini main, ini buang. Kalkulator HPP-nya. Ya, harusnya bisa sih sekarang. Mantap. Apa ini? Run compile. Be ignore. Type process. Bla 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 bla. Gak ada yang pakai void main. Kayaknya ini main. Iya. Kan pakai kalkulator HPP. Ini buat CPP. Source-nya. Harusnya udah nyambung kan? Coba kita perbaiki dulu. Kenapa ini? Kita lihat source. Compile gagal. Kita lihat nih. Oke. Oke, jadi kita nge-rename dulu ya. Dengan nama main CPP.
Jadi berarti apa? Ini dia diperlukan. Main ini udah benar, jalankan. Hmm? Main CPP loh. KVLC. Main ini ya salah. Kalau CPP tambah help. Ya elah. Ya harus troubleshoot. Kenapa harus troubleshoot? Rename item. Hmm? Ini kan bahasa C. Nah, di terminal langsung aja nih. Ini harus dimasukkan. Kita ingin rename file. Ya, berapa? Di main apa di C2 dulu aja lah. C. Nah, terus ini kita masukkan ke sini aja. Apa ini? Ribet banget anjir. Rename main CPP ya. Sesuai di ini main CPP program utama. Lalu ini kayaknya terminal nggak mau. Aku juga bingung. Langsung sini aja lah. Boom. V. Pas. Main CPP no file type. Hmm? Boom. No file touch directory compilation. Apa pula ini? Apa pula? Ya ininya nanti keluarannya seperti ini aja lah. Aku udah terus apa belum tuh keluarannya? Oh ya belum. Ya, jadi nanti ini programnya itulah sebagai header ini untuk declare
deklarasi dan sebagainya. Ini source-nya, dan ini nanti di sini lah. Cout 5 plus 3, 5 tambah 3 n, 5 kali 3, 5 kali 3 n l. Jadi apa? 8, 15 seperti itu. Ya juga bingung ini kenapa pula. Lanjut, via terminal, yaitu project kecil atau file yang sama Anda bisa mengompilasinya seperti ini. Navigasi, terus nah ini contoh perjalankan program, kompilasi link terpisah, pakainya ini dan ini. Yalah, dan jalankan program titik slash program. Nah, tapi tadi karena nggak tahu itu compile-nya nggak bisa, jadi kita skip aja nih. Ini aslinya harusnya bisa seperti ini. Langkah kompilasi suatu baris. Ya seperti ini aja. Kayak tadi. CD, oh iya CD ya. Aku belum masukin CD di sini. CD di sini aku masukin. Nah, terus baru ini. Keyboard plus main. Boom. Terus kayak gini udah bisa ya. Terus titik slash program. Titik slash program. Ini nggak bisa ya tadi ya. btw langsung ke sini. Ntar kita cek kalkulator. Udah ini inputnya. Ya ini. Ya seperti itu kalkulator. Tapi aku nggak ngasih library time. Jadi ya ini bakal cepet banget. Ntar bisa nggak ya? Aku nggak bisa. Ya sudahlah. Ini seperti itu. Coba kita cek lagi biar bisa lihat link ke file program. Opsi C memberitahu compile only tanpa melink. Ya, seperti itu. Oke, program modular manajemen nilai siswa. Nilai HPP header. Ya ini header filenya, ini CPP-nya, dan ini main CPP program utama. Kita akan membuat modular manajemen nilai siswa. Kita copy. Kita pakai apa namanya? Menggunakan file yang sama aja ya, biar nggak usah bikin file baru kelamaan. Ini nilai HPP, kita ganti rename nilai. Boom, nilai. Lalu untuk nilai CPP kita pakai ini, salin ke visual code nilai, kita ini V. Nah, ini nilai CPP kita rename nilai CPP. Nah, untuk main CPP karena sama ya udah kita tinggal ganti aja. C, boom, copy. Apa ini? std cout.
include. Oke, kita coba. Include-nya hilang semua ya. Ini diharuskan, harus banget. Apa pula? Warnanya gimana ini? Kita jalankan aja. Kill terminal. Boom. Oke, nggak mau. Kenapa lagi nih? Tuh, modular. Nah, HPP dan CPP. Kode terorganisir. Oke, karena kita latihan, kita akan mencoba. Oke, nilai iStream, nilai HPP. Ini kalau oke, kita tanya yang ini. Kenapa tidak mau kom kita tanya lagi. Think on it. Ini udah bahasa C kan? Ya, C++. HPP file. Oke, udah bener. Terus aku masih ada nilai C. Apa? Program C di sini. File C. Nggak ada. Launch JSON CCPP. Wait, 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 wait. File C. Udah nggak ada file C. Udah nggak ada. CCPP. Kita ganti nilai aja. Lah, ini ganti semua ini. Nah, nilai udah fix. Oke.
Time to get rid of this. Ini perintah PowerShell jalankan dari kalkulator. Ya udah ini. Nilai CPP. Oke, udah. Ke sini lagi. CMD. Lalu copy. Lalu ini. Jadi ya lah. Jadi ini di sini. Terus sini. Boom. Kalkulator. Terus baru kita pakai ini. Boom. Oke, dan terus di sini rata-rata keluar. Tapi apakah bisa di sini main kita kill dulu terus mulai? Tuh nggak bisa compile-nya. Nah, tapi di apa? Sini outputnya sini ini bisa. But anyway. Ini bisa ini di sini. Ya emang apa? Selalu kayak gini ya nilainya ya. Ini bisa. Nambah taks JSON buat apa? Ya begitulah. Di sini di kalkulator sini bisa ya. Pun saat tapi kan bisa apa? Pelanin videonya terus lihat ini ada B. Tuh rata-rata nilainya B. Grade-nya B, nilai rata-rata 85. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kesimpulan, struktur if else fondasi untuk mengambil keputusan logis, loop untuk mengulang waktu, fungsi modular, pisahkan kode agar fungsi menjadi fungsi-fungsi kecil, prototype mendeklarasikan fungsi sebelum digunakan untuk membantu compiler. Parameter fungsi, by copy menyalin salinan nilai, dan by reference lewatkan alamat variabel asli. Untuk organisasi proyek bisa file terpisah HPP dan CPP itu dua-duanya penting. HPP untuk header P, karena H
header, lalu ada cpp untuk source, include guards itu untuk gunakan if and def atau define di header untuk mencegah duplikasi. Seperti itu. Baik, segini saja penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang atau sulit dimengerti, tidak apa-apa, banyak buku yang akan menjelaskan. Intinya saya hanya menjelaskan garis panjangnya saja. Tetap semangat dan selamat berjuang. Sukses.